Sebelumnya perkenalkan, nama saya Torik Badur Rahman dengan NIM 299 Nama saya Aryan Agita Rahman dengan NIM 301 dan kita dari kelompok 18. 18. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan satu, latihan satu. Nah, jadi di sini ada include MPU 6050 sama include wire, yang dimana itu merupakan buat apa ya, buat memanggil library dari MPU 6050 sama library dari wire, yang dimana kalau MPU dari library MPU 6050 ini berfungsi sebagai agar kita bisa memakai fungsi-fungsi dari hardware MPU nanti di programnya. Kemudian untuk wire ini untuk komunikasi antara ISP dengan juga MPU, dikarenakan MPU itu menggunakan SDA sama SLC, yang dimana itu merupakan bagian dari L2C, 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 sehingga membutuhkan library yang bernama wire untuk menghubungkannya. Kemudian di sini ada membuat objek MPU 6050 dari kelas MPU untuk dihubungkan melalui wire. Kemudian di sini ada bagian void, dari mana ini ada serial begin, yang berarti serialnya itu akan diaktifkan atau dimulai dengan frame 1600. Kemudian wire begin itu buat mengecek komunikasinya dan juga buat memulai komunikasi antara ISP dan juga MPU. Kemudian untuk MPU 6050 begin itu merupakan fungsi dari objek yang sudah kita deklarasikan di awal untuk apa ya, uh, memulai untuk mengaktifkan uh, sensor-sensor dari MPU ini. Kemudian ada MPU 6050 calc gyro offset, yang dimana itu untuk mengkalibrasikan giroskop. Kemudian di sini ada bagian looping, yang berarti bagian ini dilakukan berulang kali. Yang pertama itu ada MPU 6050 update, yaitu berarti kita memanggil fungsi update dari objek MPU yang berasal dari kelas MPU. Untuk dipanggil ini nantinya uh, hasil uh, yang diperoleh itu akan selalu terupdate terus sesuai dengan namanya looping, itu berulang. Kemudian di sini ada serial print angle edge, itu buat ngeprint di bagian serial monitornya, ngeprint uh, ngeprint data dari sumbu X-nya, dari angle X-nya. Kemudian ini di bawahnya serial print MPU 6050 angle get X, get angle X, yang dimana itu buat mengambil datanya dari sumbu X. Kemudian untuk selebihnya, untuk bagian Y dan Z kurang lebih sama dengan bagian X. Kalau X itu miring kanan kiri, sedangkan Y itu depan belakang, sedangkan kalau Z itu diputar. Oke, jadi untuk rangkaiannya itu yang dimana pertama kabel merah itu dari pin 3V3 yang ISP, terus disalurkan ke bagian pin VCC di MPU, yang dimana itu buat memberikan uh, memberikan energi kepada sensor itu gitu. Terus untuk pin GND yang di ESP ini itu disalurkan ke bagian GND juga di bagian MPU ini, yang dimana itu agar menjadi ground dari program ini. Terus habis itu ada dua jalur pin, yang dimana itu yang dipakai itu pin 22 sama 21, yang dimana itu disambungkan ke SCL sama SDA. Itu berguna untuk sebagai komunikasi antara ISP dan juga MPU-nya. Oke, jadi beginilah hasil dari kegiatan satu bagian pertama, yang dimana hasilnya ini ketika kita memutar MPU-nya ke depan, maka yang berubah itu sumbu Y-nya, yang bakal bernilai positif. Nah, sedangkan kalau kita muternya ke belakang,
maka sumbu Y-nya bakal ke arah negatif sebaliknya. Nah, untuk sumbu X itu ketika kita muternya ke kanan, maka sumbu X-nya bakal bernilai positif. Nah, sedangkan kalau kita muternya ke kiri, sumbu X-nya bakal ke sebaliknya, bernilai negatif. Nah, untuk sumbu Z-nya itu ketika kita memiringkan dari MPU ini ke kiri, maka nilainya positif. Sedangkan kalau kita memiringkannya ke kanan, maka itu angle Z-nya bakal bernilai negatif. Baik, kali ini saya akan menjelaskan yaitu kegiatan 1 latihan 2. Berikut adalah codingannya. Yang dimana di sini ada define LDR pin 34 yang dimana ini digunakan untuk menetapkan bahwa LDR pin nya mewakili pin nomor 34 dari microcontroller pada ESP32. Lalu di sini ada void setup dimana ini sebagai fungsi sebagai inisialisasi awal tanda dimulainya codingan ini ya. Lalu ada serial begin 9600. Ini digunakan untuk mengaktifkan komunikasi serial antara ESP32 dengan komputer melalui USB agar datanya bisa dikirim dan ditampilkan pada serial monitor di Arduino IDE ini. Lalu ada void loop di sini yaitu sebagai fungsi loop untuk dijalankan secara terus-menerus selama ESP32 ini masih hidup. Lalu di sini ada integer raw value sama dengan analog head LDR pin. Nah, ini adalah sebagai untuk membaca nilai tegangan analog dari pinnya ya. Jadi di sini nilai tinggi sama dengan tegangannya tinggi. Namun ini terjadi pada saat kondisi gelap dan ini berlawanan dengan apa yang sebagai syarat pada latihan 2 ini. Maka kita harus membalikkan nilainya menggunakan integer inverted value ini. Seperti itu. Namun dan selanjutnya ini adalah serial printnya ini ya untuk mencetak outputnya lah seperti itu. Ini adalah rangkaian dari latihan 1 kegiatan 2 di mana di sini terdapat ada kabel merah di sini yang di ESP-nya tertancap pada 3V3 dan di LDR-nya juga tertancap pada yang bagian VCC. Di mana di sini untuk memberikan daya ke modul sensor cahayanya LDR ini. Lalu yang kedua ada kabel hitam ini yang dimana di ESP tertancap pada GND dan di LDR juga tertancap pada di GND juga. Jadi yang fungsinya untuk menyambungkan ground dari modul ke LDR-nya. Lalu di sini ada kabel kuning yang terakhir tertancap pada pin ke 34 dan di LDR tertancap pada AO. Ya, dimana digunakan sebagai membaca output analog dari sensor LDR. Jadi ini adalah output dari latihan 2 kegiatan 1 ya. Jadi di sini bisa dilihat dalam kondisi terang maka value-nya seperti itu dari 2000-an ketika kita berikan kegelapan di LDR seperti ini. Maka analog value-nya akan menurun ke 0 seperti itu. Lanjut di kegiatan 2 latihan pertama. Yang pertama itu kita mendefinisikan pin dari LED dan juga buzzer, jadi mana LED menggunakan pin 2 sedangkan buzzer menggunakan pin 4. Kemudian di sini kita setup terlebih dahulu untuk pin modenya LED biar bisa di-outputkan dan juga buzzer bisa di-outputkan. Kemudian ada bagian looping yaitu bagian perulangannya. Jadi mana ini digital write, berarti digital write dengan parameter LED height yang berarti itu nantinya fungsi ini itu akan menyalakan LED karena ini ada height yang berarti bakal dinyalakan. Kemudian di sini di bawahnya ada digital write buzzer height yang dimana itu nantinya buzzernya akan dinyalakan atau dibunyikan. Karena di sini ada parameter height juga yang berarti menyalakan. Kemudian ada delay 1000 yang dimana itu berarti delaynya akan bertahan selama 1 detik. Jadi LED dan buzzernya akan menyala selama 1 detik. Kemudian di sini ada digital write LED dengan parameter LED low. Yang dimana low ini berarti mati. Berarti di sini LED-nya bakal dimatikan. Terus di bawahnya buzzer juga sama, low berarti mati. Kemudian di sini ada delay 1000, jadi LED sama buzzernya itu akan dimatikan selama 1 detik. Kemudian fungsi ini bakal diulang terus-terusan di dalam looping ini. Dimulai dari LED dan buzzer dinyalakan bersama, kemudian 1 detik mati, kemudian 1 detik lagi bakal menyala. Begitu seterusnya. Oh, jadi ini adalah rangkaian dari kegiatan 2 nomor 1. Jadi dimana ini ada
kabel jumper warna hitam yang dimana ini berfungsi buat sebagai arus pembalik energi. Lalu di sini kan ditancapkan ke GND sebagai groundnya, kemudian disalurkan ke rail warna biru, rail negatif yang sebagai ground juga agar bisa mengembalikan energi itu, agar terjadinya looping juga. Terus di sini ada kabel jumper warna biru yang dimana itu tertancapkan di bagian ujung resistor. Yang dimana nanti di ujung resistor ini akan disambungkan juga ke bagian LED-nya. Kenapa harus memakai resistor? Karena resistor itu bertujuan sebagai membatasi tegangan, karena LED itu sangat sensitif terhadap tegangan yang masuk. Kemudian di sini untuk menyambungkan antara resistor dengan LED itu menggunakan kaki panjang dari LED. Kemudian untuk kaki pendek dari LED itu disambungkan ke rel negatif ini yang sudah kita tancapkan GND dari ESP tersebut sebagai arus keluar. Kemudian di sini ada juga kabel warna hijau yang dimana itu disambungkan ke bagian buzzer. Jadi disambungan itu antara kaki panjang buzzer dengan kabel jumper hijau ini. Kemudian untuk kaki pendek buzzer itu ditaruh di bagian rail biru sebagai pembuangan arus juga, itu sebagai looping lah, sebagai mengembalikan arus. Kemudian udah sih itu. Jadi ini merupakan proses dari running kegiatan 2 nomor 1 ya. Sedang menunggu proses sebentar ya kak. Lama kali. Maafkan saya kak. Oke. Dan langsung menyala seketika. Dalam hitungan 1 detik bakal mati semuanya. Ya, itulah rangkaiannya kak. Baik, dan terakhir untuk kegiatan 2 latihan 2. Jadi di sini ada integer set pos sama dengan 0 yang dimana ini digunakan untuk menyimpan nilai derajat awalnya ya, disimpan dalam variabel set pos, yaitu disimpan dalam posisi awalnya 0 derajat, lalu ada all mode sama dengan false. Jadi di sini untuk menyimpan nilai kondisi modenya ya, yaitu kalau dia on maka dia true, kalau off dia akan false. Lalu ada fetch setup ya, ini adalah fungsi untuk sebagai inisialisasi awal ya. Kemudian ada myServo attach 18, yaitu ini adalah untuk menyambungkan objek servo dari pin 18 ke tempat kabel sinyal servo disambungnya gitu. Lalu ada servo post ini ya, myServo write servo post ini untuk mengirim perintah ke servo untuk bergerak gitu. Lalu kemudian blok ini semua digunakan untuk membuat gerakan bolak-balik dari 0 ke 90 derajat seperti itu. Dan ini untuk delaynya dengan jeda 1 detik sesuai dengan apa yang di modul gitu. Baik, jadi ini adalah rangkaian yang dilakukan pada kelatihan 2 kegiatan 2 ya. Jadi seperti ini kita menyambungkan, intinya menyambungkan nih dari servo motornya ada kabel kuning, jadi disambungkan kabel kuning juga ke pin 18. Gunanya untuk memberikan jalur sinyal kontrol untuk mengatur sudut servonya seperti itu. Lalu ada kabel merah di sini, kabel merah juga disambungkan ke 3V3 pada ESP. Jadi ya sebagai memberi daya arus ke servo motornya. Lalu yang terakhir kabel hitamnya ini dicolokkan ke GND yang dimana sebagai ground. Jadi seperti inilah output yang dihasilkan saat kita mengcompile Arduino-nya ya. Ini benar karena sudut servo akan bergerak bergantian antara posisi 0 derajat dan 90 derajat dengan jeda waktu 1 detik seperti yang ada pada program codingan seperti itu. Baik, sekian saja untuk tugas dari praktikum modul 2 Piranti Cerdas kelas F. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.